Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan isi dari jurnal analisis kestabilan model ekoepidemiologi dengan fungsi respon Holding tipe 1 pada mata kuliah pemodelan matematika. Kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Ananda Salsabila dengan NIM 60600123010, Satriani dengan NIM 60600123023, Zandi Nur Aurelia Citra Wulandari dengan NIM 60600123001, dan Irwan Syajafar dengan NIM 60600123034. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Irwan Syajafar. Saya akan memaparkan landasan teori dari jurnal tersebut. Yang pertama, adapun yang melatar belakangi penelitian tersebut adalah pada model predator-prey tidak selalu diasumsikan bahwa kedua populasi dalam kondisi sehat, karena secara alami di alam terdapat predator maupun prey dengan kondisi sakit atau terinfeksi. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku kedua populasi untuk bertahan hidup dan berburu makanan. Pada penelitian ini dikembangkan model ekoepidemiologi yang merupakan kombinasi dari dua ilmu pengetahuan, yaitu ekologi dan epidemiologi. Selanjutnya, model ekoepidemiologi menjelaskan interaksi antara predator dan prey dengan adanya infeksi atau penyakit. Tujuan penelitian untuk merekonstruksi model ekoepidemiologi dengan mengasumsikan penyebaran penyakit terjadi pada populasi prey mengikuti siklus rentan terinfeksi rentan. Fungsi respon yang digunakan yaitu fungsi respon Holding tipe I. Analisis pada sistem dengan menentukan titik kesetimbangan dan kestabilan masing-masing solusi. Selanjutnya, sistem persamaan diferensial. Persamaan yang mengandung diferensial atau turunan dari satu atau lebih fungsi yang belum diketahui disebut persamaan diferensial. Sedangkan sistem persamaan diferensial yaitu sistem dengan n persamaan diferensial dengan n fungsi yang belum diketahui, di mana n besar sama dengan 2. Secara umum, sistem ini mempunyai bentuk sebagai berikut. Pertama, dx1 per dt sama dengan f1 t x1 x2 sampai xn. Kedua, dx2 per dt sama dengan f2 t x1 x2 sampai xn. Selanjutnya, dxn per dt sama dengan fn t x1 x2 sampai xn. Untuk selanjutnya, titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan adalah solusi sistem persamaan yang tak berubah dalam waktu. Misalkan terdapat sistem persamaan diferensial yaitu x sama dengan fx, x0 sama dengan x0, x elemen Rn. Sistem persamaan di atas memiliki titik kesetimbangan x elemen Rn apabila memenuhi fx sama dengan 0. Yang selanjutnya, linearisasi. Linearisasi yaitu proses mengubah sistem persamaan diferensial non-linear menjadi sistem persamaan diferensial linear. Diperlukan matriks Jacobi untuk memperoleh hasil penlinearan tersebut. Seperti gambar di samping bisa dilihat matriks Jacobi. Selanjutnya, persamaan tersebut dinamakan matriks Jacobi dari f pada titik x. Kestabilan pada titik kesetimbangan dapat diketahui dengan mencari nilai eigen pada matriks Jacobi fx jika titik kesetimbangan itu hiperbolik. Saya Zandi Nur Aurelia Citra Wulandari dengan NIM 60600123001. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Jadi, nilai eigen dari suatu matriks digunakan untuk menentukan kestabilan dari titik keseimbangan. Menurut apabila terdapat matriks A dengan ukuran n sama dengan e, di mana AX adalah kelipatan skala dari X, maka vektor eigen dari A yaitu vektor tak 0x di dalam real n dan dapat dinyatakan pada persamaan AX sama dengan landak X, di mana landak adalah nilai eigen dari matriks A, serta vektor X adalah vektor yang bersesuaikan dengan landak. Selanjutnya, untuk menentukan nilai eigen dari matriks A dengan ukuran n sama dengan n, maka persamaan di atas dapat diuraikan menjadi A dikurang landak I dikali X sama dengan 0, di mana I adalah matriks identitas. Untuk memperoleh landak sebagai nilai eigen, maka harus ada suatu solusi dari persamaan tersebut yang merupakan solusi tak 0. Solusi tersebut dapat diperoleh melalui persamaan karakteristik yang dapat diuraikan pada persamaan determinan A dikurang landak I sama dengan 0.
Selanjutnya ada kestabilan titik kesetimbangan. Kestabilan titik kesetimbangan dapat ditentukan oleh bagian real pada nilai eigen yang dihasilkan dari peliniaran dengan matriks Jacobi. Misalkan, terdapat sistem persamaan linear X sama dengan AX dengan A matriks berukuran N sama dengan N yang mempunyai M nilai eigen yang berbeda landak I, di mana I sama dengan 1,2 sampai M dan M lebih kecil dari N. Secara umum, kestabilan titik keseimbangan mempunyai sifat. Yang pertama, sifat stabil. Jika setiap nilai eigen real bernilai tak positif, landak I lebih kecil dari 0, landak elemen R. Atau setiap bagian real dari nilai eigen kompleks bernilai tak positif, rel landak I lebih kecil dari 0, landak elemen C. Yang kedua, sifat stabil asintotik. Jika setiap nilai eigen bernilai real negatif, landak lebih kecil 0, landak elemen R. Atau setiap bagian real dari nilai eigen bernilai negatif, rel landak I lebih kecil 0, landak elemen C. Yang ketiga, sifat stabil murni. Jika setiap bagian real dari nilai eigen kompleks bernilai 0, rel landak I sama dengan 0, landak elemen C. Yang keempat, sifat tidak stabil. Jika ada nilai eigen real bernilai positif, terdapat landak I lebih besar 0, landak I elemen R. Atau ada bagian real dari nilai eigen kompleks bernilai positif, terdapat landak I, rel landak I lebih besar 0. Selanjutnya, ada kriteria Roth-Hurwitz. Apabila A yaitu matriks berukuran N sama dengan N untuk nilai eigen landak, maka persamaan determinan A dikurang landak I sama dengan 0 dapat diturunkan menjadi persamaan polinomial orde ke N. Persamaan polinomial ini dinamakan persamaan karakteristik serta dapat dinyatakan A0 landak N ditambah A1 landak N dikurang 1 ditambah A2 landak N dikurang 2 sampai AN sama dengan 0, di mana A0 tidak sama dengan O adalah koefisien dari persamaan karakteristik. Akar-akar karakteristik persamaan tersebut dapat diperoleh dengan penyusunan Roth-Hurwitz sebagai berikut. Baiklah, di sini kita melihat tabel Roth-Hurwitz, di mana N sama dengan 1, 2,3 sampai K dinyatakan B1 sama dengan A1, A2 dikurang A0, A3 per A1, B2 sama dengan A1, A4 dikurang A0, A5 per A2. Selanjutnya ada Bn sama dengan A1, A2N dikurang A0, A2N ditambah 1 per A1. C1 sama dengan B1, A3 dikurang A3, B2 per B1. Selanjutnya ada C2 sama dengan B1, A5 dikurang A2, B2 per B2, B1. Selanjutnya ada Cn, B1, A2N ditambah 1 dikurang A1BN ditambah 1 per B1. Perhitungan dilakukan sampai seluruh elemen pada kolom pertama didapatkan hasil berupa nilai 0. Pada kriteria Roth-Hurwitz, seluruh akar-akar dari persamaan mempunyai bagian real negatif. Jika dan hanya jika seluruh elemen pada kolom pertama tabel Roth-Hurwitz memiliki tanda sama, yaitu semua bernilai positif ataupun bernilai negatif. Baik, saya Satriani. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Di sini ada model matematika yang terbentuk. Bisa dilihat ada 3 model yang terbentuk. Namun sebelumnya, sebelum mendapatkan 3 model ini tuh ada asumsi yang dibangun oleh peneliti. Yang pertama adalah terdapat infeksi penyakit pada prei sehingga populasi prei ini dapat dibedakan menjadi 2 kompartemen, yaitu kompartemen prei rentang yaitu XS dan kompartemen prei terinfeksi yaitu X1. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan pada populasi prei itu mengikuti pertumbuhan logistik di mana R sebagai laju pertumbuhan intrinsik prei rentang karena hanya prei rentang yang dapat melakukan reproduksi, serta lingkungan mendukung keberlangsungan prei rentang maupun prei terinfeksi sebesar H. Kemudian yang ketiga adalah laju penyebaran penyakit pada populasi prei terjadi sebesar beta, di mana prei terinfeksi dapat kembali menjadi
pre rentan sebesar theta. Kemudian, predator memangsa pre rentan dan pre terinfeksi dengan fungsi respon Holding tipe 1, dan ada kematian alami pada pre terinfeksi dan predator serta tidak ada kematian alami pada pre rentang. Kemudian predator tidak dapat terinfeksi oleh penyebaran penyakit yang terjadi pada prey. Nah, berdasarkan asumsi tersebut itu dapat dibentuk diagram kompartemennya. Nah, dari diagram kompartemen yang dibentuk dari jurnal tersebut, itu maka konstruksi model ekoepidemiologi dengan fungsi respon Holding tipe 1 itu dapat dinyatakan sebagai tiga model ini, yaitu DXS per DT, DX1 per DT, dan DY per DT, di mana untuk semua parameter yang digunakan itu pada persamaan tersebut bernilai positif. Nah, sebelumnya DSS per DT itu adalah laju perubahan populasi pre-rentan terhadap waktu, DX1 per DT-nya itu adalah laju perubahan populasi pre terinfeksi terhadap waktu, dan DY per DT-nya itu adalah laju perubahan populasi predator terhadap waktu. Kemudian selanjutnya, hasil dari titik kesetimbangan yang diperoleh itu terdapat 5 titik kesetimbangan. Yang pertama itu adalah titik kepunahan ketiga populasi, di mana S1 itu sama dengan 0,00, titik E2 itu adalah K0,00 yang menyatakan kepunahan pre terinfeksi dan predator, di mana hanya pre rentang yang bertahan hidup. Nah, titik E2 ini merupakan titik yang selalu terdefinisi secara biologis, di mana E2 ini merupakan elemen real, yang berarti bahwa titik tersebut pasti tercapai dalam kondisi nyata di lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah titik kepunahan pre terinfeksi, di mana E3-nya ini sama dengan D2 per A1, 0, di mana R kali A1 kali K kurang D2 per A1 kali AK. Di mana titik E3 ini terdefinisi secara biologis, dengan E3 ini merupakan elemen real jika K-nya ini lebih besar dari D2 per A1. Kemudian yang keempat adalah titik kepunahan predator, di mana I4 itu sama dengan D1 plus theta per beta, dengan R itu dikali dengan beta kali D1 kali K plus beta kali K kali theta dengan 2 sampai 1 dikurang 2 dikali D1 kali theta dikurang theta kuadrat per beta dikali beta kali D1 kali K plus D1 kali R plus R kali theta. Dengan E4 ini terdefinisi secara biologis. Dengan E4 itu merupakan elemen real jika betanya lebih besar dari D2 sampai 1 plus 2 kali D1 kali theta plus beta kuadrat per D1 kali K plus K kali beta. Kemudian yang kelima itu adalah titik eksistensi ketiga populasi, dengan E5-nya itu sama dengan SS, X1 dan Y, dengan XS-nya itu adalah solusi positif dari persamaan kuadrat AX2 plus BX plus C, di mana ini untuk A-nya itu sama dengan A1 kali beta kali delta kali K dikurang A2 kali alfa kali beta kali K plus A1 kali theta delta kali R dikurang A2 kali delta kali R. Kemudian untuk B-nya ini adalah min A1 dikali delta kali K kali theta di plus A2 kali alfa kali D1 kali K plus A2 kali alfa kali K kali theta plus A2 kali delta kali K kali R dikurang beta kali D2 kali delta kali K dikurang D2 kali delta kali R. Kemudian untuk C-nya ini adalah D2 kali delta kali K kali theta. Dengan akar-akar positif persamaan kuadrat dari AX2 plus BX plus C ini akan terpenuhi jika B-nya itu lebih kecil dari 0 dan C-nya lebih besar dari 0. Kemudian persamaan dari X1 dan Y-nya ini diperoleh sebagai berikut. Nah, untuk S1-nya sendiri itu ada min A1 kali XS dikurang D2 per A2, dan untuk Y-nya itu sama dengan beta kali X kali S, beta kali XS dikurang D1 dikurang theta per delta. Nah, titik E ini terdefinisi secara biologis jika E-nya ini merupakan elemen real dengan 3 kondisi. Jika B-nya ini lebih kecil dari 0 dan C-nya lebih besar dari 0, di mana D2-nya ini lebih besar dari A1 kali XS dan betanya ini lebih besar dari D1 plus theta kali XS.
Nah, kemudian untuk analisis kestabilannya ini dari setiap titik kesetimbangannya, untuk titik S1 ini dia jenis kestabilannya tidak stabil tipe pelana. Kemudian untuk titik kesetimbangan E2, E3, E4, dan E5 ini dia stabil asimptotik. Baik, saya Ananda Salsabila. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai grafik yang terbentuk dari titik kestabilan yang telah diperoleh sebelumnya. Di mana di sini itu terdapat grafik potret fase, di mana grafik ini menunjukkan solusi sistem berupa potret fase menuju titik kesetimbangan yang stabil, yaitu L5 yang menggambarkan kondisi di mana ketiga populasi itu eksis. Kemudian, hasil simulasi ini menunjukkan kesesuaian dengan syarat analisis kestabilan pada tabel sebelumnya. Selanjutnya yaitu grafik time series titik kesetimbangan E5, di mana pada grafik ini menunjukkan bahwa pada saat 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil 49, terdapat perubahan populasi prei rentan mengalami naik turun hingga akhir pada 49 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan T hingga populasi prei rentan tetap bertahan. Perubahan populasi prei terinfeksi pada saat 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil 45 mengalami naik turun dan tetap bertahan pada saat 45 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan tak hingga. Sedangkan untuk populasi predator mengalami naik turun pada saat 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil 52 dan tetap bertahan pada saat 52 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan tak hingga. Sehingga pada kasus ini didapatkan hanya titik kesetimbangan E5 yang stabil, yaitu pada saat T sama dengan 52 di titik XS, X1, dan Y, di mana nilainya itu 0,5, 0,38, dan 2,5. Selanjutnya, di sini dilakukan simulasi numerik dengan menunjukkan bahwa terjadi perubahan laju pemasangan predator terhadap prei rentan maupun prei terinfeksi, di mana kedua parameter tersebut mempengaruhi kestabilan titik kesetimbangan, sehingga pada simulasi ini dilakukan dengan dua kasus. Kasus yang pertama yaitu ketika laju pemasangan prei terinfeksi oleh predator meningkat, yaitu saat delta sama dengan 1,13. Saat nilai parameter laju pemasangan prei terinfeksi oleh predator meningkat, yaitu saat delta sama dengan 1,13 dan alfa sama dengan 3,03. Diperoleh kestabilan pada titik kesetimbangan E3, yaitu titik di mana terjadi kepunahan pada populasi prei terinfeksi serta populasi prei rentan dan predator yang tetap bertahan hidup. Sehingga pada kasus ini kestabilan titik kesetimbangan hanya terjadi pada E3 dan terjadinya perubahan kestabilan pada E5 yang semula stabil menjadi tidak stabil. Selanjutnya, grafik time series di sekitar titik kesetimbangan E3 saat delta sama dengan 1,13. Grafik ini menunjukkan bahwa pada saat 0 lebih kecil sama dengan E lebih kecil 27 terjadi perubahan populasi prei rentan mengalami naik turun, dan pada saat 27 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan T hingga populasi prei rentan tetap bertahan. Pada populasi prei terinfeksi sempat mengalami naik turun pada saat 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil 12, kemudian pada saat 12 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan T hingga populasi prei terinfeksi mengalami kepunahan. Sedangkan perubahan populasi predator pada saat 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil 28 mengalami naik turun dan tetap bertahan pada saat 28 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan T hingga. Sehingga pada kasus satu ini didapatkan hanya titik kesetimbangan E3 yang stabil, yaitu ketika T sama dengan 28 di titik XS, XI, dan Y, di mana nilainya yaitu 0,88, 0,2, 0,88, 0, dan 2,88. 2. Ketika laju pemasangan prei rentan predator menurun, yaitu saat alfa sama dengan 1,4. Diperoleh kestabilan menuju titik kesetimbangan E3, yaitu titik di mana
terjadi kepunahan pada populasi prei terinfeksi serta eksis pada populasi prei rentan dan predator saat laju pemasangan prei rentan oleh predator menurun pada alfa sama dengan 1,34 dan delta sama dengan 0,5. Selanjutnya yaitu grafik time series di sekitar titik kesetimbangan E3 saat alfa sama dengan 1,34. Grafik ini menunjukkan bahwa pada saat 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil 21, terdapat perubahan populasi prei rentan mengalami naik turun, dan pada saat 21 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan T hingga populasi prei rentan tetap bertahan. Pada populasi prei terinfeksi sempat mengalami naik turun pada saat 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil 11, kemudian pada saat 11 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan T hingga populasi prei terinfeksi mengalami kepunahan. Sedangkan perubahan populasi predator pada saat 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil 24 mengalami naik turun dan tetap bertahan pada saat 24 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan T hingga. Sehingga pada kasus ini didapatkan hanya titik kesetimbangan E3 yang stabil, yaitu ketika T sama dengan 24 di titik XS, XY, dan Y, di mana nilainya yaitu 0,88, 0, dan 6,51. Ketiga grafik time series pada gambar 5, gambar 7, dan gambar 9 menunjukkan terjadinya gerakan fluktuatif. Dalam hal ini, gerakan fluktuatif itu menggambarkan naik turunnya ketika populasi. Hal tersebut terjadi ketika prei meningkat, maka semakin banyak prei yang dimangsa oleh predator, sehingga prei semakin menurun dan predator semakin meningkat. Ketika predator semakin meningkat, maka semakin banyak juga prei yang dibutuhkan untuk dimangsa predator. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil analisis pada rekonstruksi model yang telah dibahas menunjukkan bahwa terdapat 5 titik kesetimbangan. Titik kepunahan ketiga populasi merupakan jenis titik kesetimbangan tipe pelana, yang menunjukkan bahwa pada titik ini tidak akan mungkin tercapai atau tidak terdefinisi secara biologis. Sedangkan keempat titik kesetimbangan lainnya akan stabil jika memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perhitungan analisis. Hasil simulasi numerik ditampilkan dalam potret fase dan grafik time series yang menunjukkan kestabilan pada titik kesetimbangan E5, serta perubahan laju pemasangan predator terhadap prei rentan maupun prei terinfeksi mempengaruhi kestabilan dari titik kesetimbangan E5 yang semula stabil menjadi tidak stabil, dan titik kesetimbangan E3 yang semula tidak stabil menjadi stabil. Itulah pemaparan dari kelompok 1 mengenai review jurnal pada mata kuliah modelan matematika C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.